Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallimta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Wa qala Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda allimu awladakum fa innahum makhluqun fi zamanin duna zamanikum. Amma ba'du, pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ketua BKM Masjid Al-Jihad beserta jajaran dari kepengurusannya, insyaallah pada malam ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, para khusus orang tua kita dan para jemaah beserta jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam ini kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia, di waktu yang mulia, insyaallah dengan kajian yang mulia bersama dengan orang-orang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita niatkan pada malam hari ini insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah, seperti yang saya sampaikan pada bulan kemarin bahwa kita harus punya buku panduan, yaitu dalam bentuk kitab Aqidatul Awam. Saya bingung tadinya mau kaji kitab apa. Karena kalau kita bicara kajian kitab Allah, ilmu Allah banyak sekali dan tidak terhitung jumlahnya. Maka akhirnya dari beberapa kajian-kajian yang pernah kita bahas, akhirnya saya memilih kitab ini Aqidatul Awam karangan Sayyid Ahmad Al-Marzuki radhiyallahu ta'ala anhu. Aqidatul Awam saya pilih karena kitab ini adalah dalam bentuk nazam, syair, ya, sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan lihat di mukadimah kitab ini bagaimana Sayyid Ahmad Al-Marzuki mendapatkan ilmu ini, yang kemudian dia mendapatkan nazam ini langsung dari Rasulullah, kemudian dia hafalkan, dan setelah dihafalkan kemudian dia pahami sampai akhirnya terbentuklah sebuah nazam yang dibuat oleh beliau yang diberi nama Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam nazamnya sebetulnya segini, pendek, sedikit banget. Ini nazam aslinya, ya, ini nazam aslinya sedikit. Kemudian banyak ulama yang mensyarahkan kitab ini. Di antaranya adalah Imam Nawawi mensyarahkan kitab Aqidatul Awam dengan kitab judulnya Nurul Zalal. Kemudian juga yang disyarahkan oleh Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani dengan nama kitabnya Jazal Ham Syarah Aqidatul Awam Ta'lim Al-Allamah Sayyid Ahmad Al-Marzuki fil Maliki Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Di atasnya tertulis nazaman, ya, dalam bentuk nazam Aqidatul Awam. Di dalam nazam ini akan menjelaskan tentang akidah, tauhid, menjelaskan tentang tauhid
kepada Allah, mengesahkan Allah, dan juga mentauhidkan Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman, dan juga menjelaskan tentang beberapa sifat-sifat Rasulullah, termasuk keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu, aqidatul awam ini sangat penting bagi kita. Namun saya berharap nanti setiap kali mau ngaji kita baca ini dulu maksudnya. Ya. Kalau di situ di halaman pertama, ya, di halaman 6. Kelihatan nggak bisa juga? Insya Allah kalau suaranya bagus, enak ini bacanya. Ya, kita lihat di halaman 6. Ada udah? Kita baca bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila ta'uli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi bihi wa man tabi sabila dinil haqi ghaira mutabi wa ba'du bil wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifat Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'un basir wal mutakallimu lahu sifatun sam'atun tantazimu wa qudratun iradatun samun basar ayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa almihi taqul kulli mumtinin kafili arsala anbiya zawil fatana bisidqi wa tablighi wa amana wa jaizun bi hakim bil adil bi ghairi nafsin takhafi bi maudin sunnatuhum kasa
المعجزات وقبل إدراج النبي الإسراء من مكان ليلا لقدس يرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف والرسل وافترض عليه خمسا بعد خمسين فرد وبلغ الأمة بالإسراء وقبل خمسات بلا افتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالخروج صدق وفعله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سنة ميسرة لازم تلك أمة مرزوق من ينتمي لصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على نبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد استقل أبياتها من بعد الجمل تاريخها لأي جمل سميتها عقيدة عوامي من واجب في دين بالتمام وصلى الله الفاتحة. لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت Bismillahirrahmanirrahim. Langsung pada halaman 12. Bahwa kitab ini adalah karangan siapa? Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Beliau namanya Ahmad bin Muhammad bin Sayyid Ramadan Mansur bin Sayyid Muhammad Al-Marzuki. Orang Arab itu paling suka menisbatkan namanya, dinisbatkan kepada nama kakeknya. Kemudian beliau punya murid banyak yang berhasil. Salah satunya murid beliau adalah Ahmad Zaini Dahlan. Mungkin yang pernah belajar nahwu kita makan dunia itu karena Ahmad Zaini Dahlan. Beliau mengaji kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah ta'ala wa kemudian juga ada lagi Syekh Ahmad Damhani, Syekh Tahir dan lain sebagainya. Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini penulis kitab Aqidatul Awam. Ini berdasarkan mimpi yang ditulis dalam kitab ini pada malam Jumat yang pertama daripada bulan Rajab tahun 1258 Hijriah. Yang memberikan nama kitab Aqidatul Awam ini langsung beliau, Sayyid Ahmad Al-Marzuki, dengan sebutan Aqidah Al-Awam. Ya, apa itu akidah dan apa itu awam? Ya, nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang mensyaratkan kitab ini banyak. Tadi sudah saya katakan salah satunya adalah Imam Nawawi dengan kitab Nurul Salamnya. Kemudian juga ada lagi ulama yang mensyaratkan namanya kitab Nailul Maram dibayar Manzumatul Aqidatul Awam. Kemudian juga ada lagi kitab Jalal Ifham, ada lagi Tasir Maram Lidirasatil Aqidatul Awam. Jadi banyak yang mensyaratkan kitab ini. Maka kita akan bahas asbab nuzul atau sebab, kalau di situ tulisannya sababu insya'i hadhil manzumat, sebab munculnya nazam ini. Nazam itu artinya susunan. Ya, susunan nazam. Orang kalau di pondok pesantren orang paling suka menghafal nazam-nazam, baik itu nazam ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu usul, kebanyakan disusun dalam bentuk nazam agar umat lebih mudah
dan untuk dihafal. Namun demikian para aulia pun tidak kalah dengan ulama-ulama fikih, tidak kalah dengan ulama-ulama hadis, tidak kalah dengan ulama-ulama usul yang mengarang yaitu setiap materi kitabnya dengan nazam. Tapi para aulia dan salih juga mengarang juga, mereka mengarang juga beberapa nasyid-nasyid yang berhubungan kepada Rasulullah dan lain sebagainya. Nah, maka ini kita akan menjelaskan terlebih dahulu sebab insya'i hadhil manzumat, munculnya nazam ini. Mari kita lihat. Naqala al-ulama'u anin nazim. Naqala menukil, memindahkan. Siapa yang memindahkan al-ulama? Ulama memindahkan. Memindahkan apa? Anin nazim, tentang an-nazim. Siapa an-nazim ini? Adalah Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Apa yang dipindahkan oleh ulama, apa yang ditukil oleh ulama adalah kisahkan torifah. Kisah adalah sebuah cerita, torifah itu pendek. Jadi kalau bahasa Indonesia namanya cerpen. Apa cerpen itu? Cerita pendek. Nah ini ulama menulis kisahkan torifah, cerita pendek. Karena memang ceritanya pendek di sini. Tentang apa? Bisa tadi nazm ini. Pada tentang sebab nazam aqidatul awam ini. Hadil manzumat akan nazam ini. Kemudian la ba'sa binakliha. Tidak ada masalah kan kalau saya tulis nazam ini, artinya sejarah kisah torifah ini. Paling tidak orang akan tahu ketika belajar aqidatul awam dari mana sumbernya, bagaimana ceritanya. Minimal kalau sudah tahu akan meningkatkan rasa iman kita dan mahabbah kita terhadap kitab ini. Makanya ketika belajar kitab, mereka harus tahu dulu siapa pengarangnya, apa isi kandungannya. Kadang-kadang kan tema judul yang disajikan oleh ulama itu menunjukkan hakikat, substansi, esensi daripada isi kitab tersebut. Kalau dituliskan aqidatul awam, aqidah itu kan sebuah tauhid wa ta'kid, sebuah keyakinan yang bersumber daripada jiwa seorang mukmin. Ma ya'taqiduhul muslimun apa yang diyakini oleh orang Islam min imani billah, dari iman kepada Allah, war rasul fahu aqidah. Itu disebutnya adalah aqidah. Aqidah itu kan diangkat dari kata-kata aqodah. Aqodah itu sebuah ikatan. Sebuah ikatan atau sebuah transaksi dalam Islam. Akidah itu adalah sebuah transaksi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikrarnya la ilaha illallah. Itu sudah ikrar itu. Itu akidah, itu keyakinan, itu at-tauhid, itu pembenaran. Itu adalah al-jazmu, memantapkan dalam hatinya. Wa ta'kid merupakan kekuatan yang bersumber dari jiwanya. Maka ketika sudah yakin segala sesuatu munculnya dari Allah, segala sesuatu dari Allah, maka berarti dia punya akidah. Nah, lalu apa bedanya dengan tauhid? Kalau tauhid itu adalah materi yang akan dibahas di dalam ilmu akidah. Jadi disebut dengan ilmu tauhid. Nah ini saya berikan ini sekedar untuk wawasan kita saja. Lagi tulisannya sama kayak kemarin juga. Ini tentang pengertian akidah dan tauhid. Kenapa saya tulis begini? Karena sekarang tauhid akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah banyak dirusak oleh siapa? Mereka kelompok-kelompok Salafi, Wahabi. Mereka berani-beraninya menghancurkan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkiblat kepada guru besar kita, Asy-Syaikh Al-Imam Asy'ari dan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Maturidi. Mereka adalah orang-orang yang membuat metode tauhid yang sederhana yang ditulis dan dipelajari seluruh pondok-pondok pesantren di belahan dunia ini. Nah kemudian dirusak oleh mereka, mulai dari syariah dirusak, masuk dalam akidah juga dirusak. Tujuannya apa? Agar umat Islam tidak bersatu, agar umat Islam ribut antara ikhwan yang satu dengan ikhwan yang lainnya. Belum sampai ke Allah, masih ribut soal tulisan, masih ribut soal akidah. Dan inilah yang berbahaya. Kalau di zaman Nabi enak Pak, nggak ada lagi kita nggak perlu lagi nanya ulama, kita nggak perlu lagi baca kitab ulama, langsung kitabnya adalah Rasulullah. Al-Qurannya
kekeliruan tauhid yang sudah menyebar luas ke beberapa yaitu pendidikan yang bersifat akademis. Di sekolah-sekolah sudah masuk nih yang disebut dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Bahkan ada yang mengatakan tauhid ubudiyah. Dan ternyata tauhid ini muncul tidak pernah bersumber dari ulama-ulama kita, bukan bersumber dari salafus saleh. Ulama-ulama kita dulu tidak pernah mengatakan tauhid itu ada tiga. Ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma sifat. Tidak pernah ulama kita ngomong kayak gitu. Dan saya bisa buktikan ada satu kitab, ya, katanya seorang ulama besar dari Mesir, beliau menuliskan kitab judulnya Khata'ut Taksir fi Khata'ut Taksir at-Tauhid as-Salasi. Kekeliruan tentang tauhid yang tiga, rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Mereka mengatakan bahwa orang-orang ahli sunnah wal jamaah itu bertauhidkan rububiyah tapi tidak bertauhidkan uluhiyah. Kenapa bertauhidkan rububiyah? Ulama orang-orang yang beragama Islam mengikut ahli sunnah wal jamaah begitu yakin dan percaya kepada Tuhannya. Yang memberikan rezeki adalah Allah, yang mengatur alam adalah Allah, yang mengatur segala sesuatu adalah Allah. Tapi ketika bicara ibadah, dia punya Tuhan selain Allah. Siapa Tuhannya? Muhammad SAW. Siapa Tuhannya? Para aulia dan para salihin. Mereka menganggap memuliakan Nabi berlebihan sampai-sampai Nabi setara dengan Tuhannya Allah Subhanahu. Maka kita tidak pernah punya tauhid uluhiyah. Kita hanya tahu rububiyah. Bahkan mereka menyamakan kita kepada kelompok orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik. Pengikut ahlu sunnah wal jamaah sama seperti minal musyrikin, dari kelompok orang-orang yang musyrik. Kenapa alasannya? Mereka mengatakan dalam sebuah tulisannya, man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'itun fahuwa musyrik. Siapa orang yang menjadikan antara dia dengan Allah ada wasa'it, ada wasilah, ada sarana yang lain yang membuat dia tidak langsung ke Allah, itu namanya orang-orang yang musyrik, orang yang bersekutu kepada selain Allah Subhanahu. Dan kaget kalau bisa, Anda akan boleh baca salawat kepada Rasulullah. Yang tadi kita baca manaqibnya Al-Imam Ja'far Al-Bajaji. Ya kan? Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Itu memuji Rasulullah. Surga dan kenikmatan surga disiapkan oleh Allah. Untuk siapa? Orang yang baca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada gitu mereka kadang-kadang mengharapkan membaca sayyid dalam salat. Sengaja ini diobok-obok syariah kita. Sengaja mereka mengobok-obok akidah kita. Agar apa? Agar umat Islam yang bodoh, nggak ngerti apa-apa, mereka ikut kepada ajaran mereka. Akhirnya apa? Mengkafirkan yang satu dengan yang lainnya. Na'udzubillahi min. Nah, maka dari itu, ini yang harus kita pelajari dengan baik. Kenapa kita umat Islam harus betul-betul berpedoman kepada akidah tauhid yang dari ulama salafus saleh? Ternyata setelah saya baca dari beberapa literatur yang dikarang oleh para ulama-ulama kita salafus saleh, ternyata tauhid yang tiga tersebut itu bersumber daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu taala anhu. Itu bersumber dari beliau. Bahkan di sini dikatakan, dituliskan bahwa tidak pernah ada dari Rasulullah wala sahabat. Sahabat yang pernah bicara tentang tauhid yang tiga. Wala hadis salaf, dan ulama salafus saleh juga tidak pernah membicarakan tentang tauhid yang tiga. Wala hadis tabi'in at-tabi'in, ulama dan para tabi'in tidak pernah berbicara tentang tauhid yang tiga. Bahkan tauhid cuma satu adalah la ilaha illallah. Dia beda-beda antara uluhiyah dengan rububiyah. Sekarang bagaimana ceritanya? Mereka punya nama tauhidnya uluhiyah, dia tidak rububiyah. Sekarang saya mau tanya, Pak, kita kalau orang meninggal dunia dalam kuburan, malaikat nanyanya apa? Man ilahuka atau man rabbuka? Yang jelas, man ilahuka atau man rabbuka? Berarti buat penerapan talqin ini. Kalau orang bermati pasti tidak jalan malaikat ketika datang dua malaikat. Fakul bilisan fasih, maka katakan dari lisan yang fasih, Allahu Rabbi. Ya, man rabbuka Allahu Rabbi wa man nabiyuka Muhammadun Nabi wa ma qiblatuka wa ikhwanul muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu coba, ini diajarkan, ditalqinkan.
tahlil, kan nggak mungkin baca langsung ayo mari kita beri tahlil. La ilaha illallah, la ilaha. Karena kenapa harus baca la ilaha illallah? Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat baru saja meninggal dunia ibunya. Itu sahabat begitu cinta kepada ibunya, malamnya dia bikin zikir untuk ibunya. Zikir apa? Membaca kalimat tauhid la ilaha illallah 80.000 kali dia baca. La ilaha illallah, la ilaha, dia itu untuk ibunya yang meninggal. Setelah itu ada sahabat yang mendengar bahwa Fulan bin Fulan membaca la ilaha illallah sebagai itqah, pembebas kesalahan ibunya yang meninggal dunia. Hal itu dilaporkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, itu Fulan bin Fulan membacakan talqin la kalimat thayyibah kepada ibunya. Bagaimana hukumnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, berbahagialah anak tersebut, sesungguhnya ibunya sudah diangkat oleh Allah masuk ke dalam surganya dengan doa anak yang saleh. Alhamdulillah. Makanya kalau kita mampu ya bacain talqin buat ibu kita. Udah meninggal dibaca la ilaha illallah. Dan semalam 80.000 kali sanggup kan itu? Waduh, itu berapa doanya itu Pak? Artinya ini dijatuhkan tauhid. Berarti tauhid ini adalah inti. Ini adalah persoalan inti dalam ibadah. Kita boleh berbeda pendapat dalam urusan ibadah zahir. Bagi saya, Anda mau pakai turun, nggak pakai turun itu terserah. Saya sholat nggak pakai turun itu nggak jadi masalah. Saya nggak pakai turun. Artinya ini bukan persoalan hak. Ini persoalan khilaf dan ikhtilaf. Ya waktu kita bermadzhab Syafi'i, Syafi'i ngaji kepada Imam Malik berbeda pendapatnya. Kenapa kita harus ributkan persoalan itu? Justru akidah ini yang harus kita pertahankan. Kalau akidah sudah salah, maka kembali kepada kekufuran. Na'udzubillahi. Maka dari itu, ini nanti dibaca sendiri masing-masing. Kalau saya baca ini lama ini. Ya, ini ada beberapa ayat-ayat. Ini ayat-ayat dari kelompok orang-orang, dari kelompok Imam Ibnu Abdul Wahhab menuliskan dalam kitab Kasyfus Syubhat dan menuliskan dari beberapa referensi yang lainnya dalil-dalil dari Quran dan Sunnah yang mengatakan bahwa umat Islam hanya bertauhidkan rububiyah, tidak bertauhidkan uluhiyah. Kayak malaikat ini di dalam kuburan sarananya dia bukan membuka, mestinya matilah buka itu. Ya, itu malaikat dari dulu itu dari zaman Nabi Adam kan nuskhohnya nggak pernah saringannya nggak pernah ganti, gitu doangnya. Ya, mestinya ditanyakan membuka dan matilah buka. Kalau memang tauhid uluhiyah jauh lebih penting daripada rububiyah. Baik, nanti kita akan bahas tentang masalah itu. Kita lihat di sini adalah nazam. Jadi ulama menuliskan, memindahkan dari mushaf yang aslinya tentang pengarang daripada kitab ini sebab munculnya nazam aqidatul awam. Baik, mari kita lihat. An-nazima rahimahullah. Sesungguhnya an-nazim, orang yang menyusun nazam ini aqidatul awam, ra'a an-nabi. Dia pernah mimpi melihat Nabi. Subhanallah. Kalau orang udah mimpi Nabi, kan Rasulullah udah bilang, orang yang mimpi kepada mimpi melihatku itu bukan siapa-siapa kecuali aku yang datang menghadap kepadamu. Tapi nggak sembarangan orang yang bisa mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda kalau mimpi dengan Nabi, khas itu Nabi, tidak akan lam yatashabbah bi syaitan wala bi iblis. Nggak bisa setan menyerupai Rasulullah. Nggak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah punya satu sifat, yaitu sifat-sifat jamaliyah. Kalau iblis dilupain Allah, bisa. Iblis beberapa kali dia masuk ke dalam jiwa seorang ulama, termasuk Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Futuhul Ghaib. Itu Abdul Qadir Al-Jilani mimpi bertemu dengan Allah. Ternyata iblis berubah jadi Allah. Waduh, luar biasa iblis. Bukan hanya yang dirasakan oleh Abdul Qadir Al-Jilani, bahkan Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ra'a Allah fi manami, mimpi melihat Allah dalam tidurnya. Apa kata
satu daripada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi dan termasuk keluarga Nabi. Yang kedua, mimpinya adalah perintah untuk baca Quran. Apa salahnya orang baca Quran? Tetapi dilihat dari kandungan makna, ini bertabrakan dengan ayat Quran yang lainnya. Quran itu bukan untuk dibaca saja. Quran itu bukan untuk dihafal saja. Quran itu untuk dipahami. Banyak orang menghafal Quran tapi tidak paham tentang Quran. Tetap saja belajarnya di mata ulama rendah, tapi di mata aulia, di mata Allah tinggi. Kenapa? Menghafal Quran. Dulu di zaman Nabi 70 orang menghafal Quran, bukan hanya hafal Quran tapi paham tentang makna Quran. Karena langsung ngajinya dengan Rasulullah. Sekarang kalau pesantren Quran sudah pulang saja, tidak pernah diajarkan tentang tafsir Qurannya dan lain sebagainya. Artinya ini kita bicara tentang itu. Nah, cerita Imam Ibn Abbas ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan untuk dibaca tapi untuk dipahami. Artinya bahwa ini mimpi kalau bertemu dengan Allah bisa jadi setan yang datang. Hati-hati nih. Kita baru ketemu mimpi ketemu kiai aja berubah dulu. Malah bermimpi kiai ini. Kata kiai, lu masuk surga tanpa sembahyang. Makanya itu pergi kayak kami. Kamu lu masuk surga? Ini kira-kira kau lemah dulu atau kau lemah dulu ini? Ini pendapat yang udah manzum tercerat lagi dalam. Tidak boleh. Orang jika memang dia bermimpi di ulama bisa saja setan, iblis. Tapi saya mimpinya bertemu dengan kiai besar dan kata kiai bilang itu kiainya ngomongnya pakai bahasa Arab dan pikir iblis dia bisa bahasa Arab. Tapi kiai itu hafal hadis. Iblis itu lebih alim daripada mungkin Abdul Qadir Al-Jilani dibandingkan iblis. Alim iblis. Iblis itu hafizul Quran. Iblis itu hafizul hadis. Iblis, semua iblis apa yang gak punya dia? Sebelum kita hafal Quran, iblis jauh lebih dulu hafal Qurannya. Iblis itu a'lamul ma'alim. Iblis itu alim yang luar biasa. Dibuktikan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Sirajul Qalil. Bagaimana kemalaikat kalah semuanya dengan iblis. Kenapa? Karena kealiman iblis. Maka apa kata Syabdul Qadir? Aku lebih menghargai orang yang beradab dan berakhlak daripada orang berilmu. Karena kalau orang berilmu, iblis juga lebih cerdas daripada. Artinya apa? Tidak semua orang berilmu itu beradab. Tidak semua orang berilmu itu punya akhlak. Karena akhlak itu adalah maqamul awliya wassalihin. Makamnya para wali. Nah ini Pak maksudnya. Jadi mimpi ini juga mimpi sama kan? Ro'a an-Nabi, dia mimpi bertemu dengan Rasul. Nah, karena yang mimpi adalah seorang ulama besar, hafiz Quran, hafiz hadis, maka kita percaya ulama itu menukil. Buktinya dituliskan dalam sebuah kitabnya. Mari kita lihat. Ro'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabah, mimpi ketemu Nabi dan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Begitu dia mimpi, waqifuna haulah. Jadi mimpinya begini Pak. Ini Sayyid Ahmad Al-Marzuki, di depannya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Biasanya sahabat kalau ketemu sama Nabi berjumpa itu duduknya nggak ada yang berjauhan. Bagi kita kalau ngaji itu jauh-jauh banget. Nah, kalau di kampung saya kalau ngaji begini ini pada nyender semua di sana. Nyender. Makanya kata Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan apa? Al-bu'du alamatul adu. Jauh itu menunjukkan kebencian. Ya, maka selalu dekat. Rasulullah dengan Sidi Ahmad Al-Marzuki itu berhadapan, berada lutut. Nah, di sampingnya ini para sahabat ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab dan ashabu Bayyid dan sahabat yang lainnya. Nah, ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan siapa? Sidi Ahmad Al-Marzuki, qala lahu, Nabi bersabda atau berkata kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Apa kata Rasulullah bilang? Iqra manzumat tauhid. Bacalah nazm tauhid. Nabi yang bilang, baca nazm tauhid. Apa nazm apa? Allati man hafizuha dakhala jannah. Siapa orang yang hafal, ini terjemah dulu ya. Siapa orang yang hafal nazm ini dakhala jannah, masuk ke dalam surga. Ini kata Rasul. Begitu udah kayak gini udah untuk apa nih ini semua? Tetap aja subuhnya kesiangan. Tahajudnya
raga-raga. Lalu gimana mau ngapal gini tanpa itu? Makanya guru saya pernah bilang, ini kalimat hafizah bukan menghafal maknanya. Secara tekstual tulisan hafal, tapi yang dimaksudkan manhafizah, siapa orang yang mampu menjaga tauhid di dalam jiwanya. Ini bicara keyakinan, bukan bicara tentang hafalan. Yang sudah dibaca sama dia, dipahami, yang dibaca, dihafal, kemudian dipahami oleh kita. Ini baru asli namanya tauhid yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita dulu. Coba, saya kemarin pernah menjelaskan. Mana sih? Kemarin saya menjelaskan bahwa tingkatan orang belajar itu kan pertama simak. Apa simak itu? Ngedengerin. Kalau lagi ngaji itu ngedengerin dulu, jangan langsung protes baik. Ya kan? Bahkan dimulai dengan tahsin suara, harus berbaik sangka dulu dengan guru. Jadi makanya diajarkan oleh ulama seperti itu. Simak itu ada dalam kitab Mawaid, dan kitab Mawaid yang berbagi lagi. Pertama simak, dengerin apa yang disampaikan oleh guru. Habis dengerin, kemudian pertama an-yasma'. Saya menggunakan fi'il saja. Mendengarkan. Kemudian yang kedua wa an-yahfadh. Kemudian baru menghafal. Apa yang kita dengar, hafalkan. Apa yang kita dengar, hafalkan. Udahlah, yang intinya saja paham ini ya, tertib. Cuma kalau orang udah paham, kalau menghafal malas. Udahlah, bukan wah ya, saya yang tidak paham isinya. Kan itu udah gak mau lagi untuk menghafal. Makanya kata Imam Nawawi mengatakan al-hifzu qabla al-fahm. Hafalkan dulu sebelum paham. Karena kalau udah paham, malas untuk hafal. Coba, kalau bapak hafal misalnya tidak tahu dan berpegang kitab tadi mendengar kita, apa yang disampaikan yang saya baca udah ada semua di situ. Ada guru kita nggak hafal, kan perlu ada kitab. Nah, pertama mendengarkan, kemudian hafal, hifz. Ketiga adalah mendengarkan, menghafalkan, kemudian al-fahm, ayat-ayat hama, ayat hama. Dengar, hafal, baru dipahami. Dipahami. Orang memahami ini butuh muzakarah, konsultasi kepada ulama. Jangan kemudian kita memutuskan konsultasi kepada ulama. Dan karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri untuk bertanyalah, karena jika kamu tidak mengetahui. Mendengarkan, menghafal, memahami. Nah, setelah memahami baru an ya'mal, baru mengamalkan. Kita ngaji belum, mendengar kiai enggak, menghafal kagak, memahami kagak, tahu-tahu mengamalkan. Ini dari mana nih gurunya? Makanya ada kaidah mengatakan man la sanada lahu la isnada lahu. Orang enggak punya sanad maka tidak punya isnad. Sanad itu adalah, kalau istilah hadis itu kan orang-orang yang meriwayatkan hadis. Ini adalah orang yang mengeluarkan matan hadis. Misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, ini Abu Hurairah disebutnya isnad. Di belakangnya Abu Hurairah namanya sanad. Orang-orang yang meriwayatkan hadis. Nah, sekarang orang yang tidak punya sanad maka tidak punya isnad. Tahu-tahu masuk isinya makanya innamal a'malu binniyat. Ini langsung kajian ini nggak tahu ujung-ujungannya, nggak tahu ini hadis dhaif, nggak tahu ini hadis sahih, nggak tahu ini hadis maqbul, pakai mu'abbal ataupun hadis yang lainnya. Pokoknya semua hadis dipukul rata. Asal ada hadis sebagaimana hadis Rasulullah, udah. Nah ini orang sekarang kalau baca hadis yang isnad kan, nggak berarti sana dibacakan. Oh, kalau sana dibacakan apa? Ya baik. Ini mengamalkan setelah memahami setelah dia menghafal dan setelah dia mendengarkan. Ini terus yang setelah mengamalkan baru ayyan tasyra
Bidawati. Nah, setelah itu baru intisar. Intisar itu menyebarluaskan ilmunya melalui dakwah. Baru ke seluruh alam, ke seluruh dunia ini. Dan ini pun maksud harus dapat isi dari guru. Sekarang kan orang muncul di televisi atau jadi penceramah tanpa ada maksud dari guru. Seharusnya ada tanpa ngaji lagi, atau mungkin dia langsung baca buku, tahu jadi ulama besar gitu kan. Nah ini kan kenapa? Karena ada sumber dari ininya dulu, mendengarkan, menghafal, memahami, mengamalkan, dan kemudian baru menyebarluaskan. Ini pun setelah dapat maksud dari seorang ulama. Nah kalau tidak maksud tetap tidak bisa. Baik, kita lanjutkan. Wanada maksudah, dan dia akan mendapatkan maksud tujuannya. Jadi apa? Naknal itu artinya memperoleh al-maksudah akan maksud tujuan. Jadi apa saja kalau orang udah hafal ini, hafal akidah ulama, selain dia masuk surga, wanada maksudah, dan dia akan memperoleh tujuannya, maksudnya. Maksudnya mana? Min kulli khairin, dari setiap kebaikan. Coba. Nah, kita boleh bertawassul dengan nazam ini. Karena ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah udah, oh iya Rasulullah udah bicara begini, dah apa nazamnya. Maka kita setiap ngaji baca nazam ini bareng-bareng. Cuman harus ada suara yang bagus. Kalau suaranya gede semua. Ya. Ya, artinya ini kita tabaruk aja kepada nazam ini. Baik. Kemudian min kulli khair, yang sesuai Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maksudnya apa? Begini, bahwa orang jika ingin masuk surga dan mendapatkan tujuan akan diberikan oleh Allah kepada dia, dengan catatan tujuan itu harus yang cocok, tidak bertabrakan kepada Al-Quran dan Sunnah. Misalnya, gua pengen buat jadi orang kaya nih, makanya gua baca gini terus. Bukan, gak bisa. Jadi tujuannya adalah tujuan kebaikan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Bukan sekedar urusan dunia saja, meningkatkan kualitas ibadah dia kepada Allah Subhanahu. Titik. Nah ini. Jadi ini Nabi bicara begitu kepada Sayyid Ahmad Al-Badri. Dan kemudian faqala lahu, maka Sayyid Ahmad Al-Badri bertanya langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma tilkal manzumat, apa nazamnya itu ya Rasulullah? Kasih tahu ke saya. Rupanya dia ingin tahu apa nazamnya yang begitu hebat. Man hafizuha dakhala jannah, yang hafal nazam ini masuk surga. Wa nalal maqsud bin kulli khairin wafiqin al-kitab wa sunnah, yang bahkan bukan hanya surga yang didapatkan, kebaikan semua akan dapat. Faqala al-ashab, maka sahabat yang samping ngomong lalu kepada Sayyid Ahmad Al-Badri. Apa kata sahabat bilang? Isma', dengerin, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yaqul, apa-apa yang akan disampaikan oleh Nabi. Dengerin dulu. Jadi kata sahabat, udah dengerin dulu ya tentang Nabi nih, mau bacain nazamnya. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah membaca nazamnya. Apa nazamnya? Itu tadi tuh. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim da'il ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi la ta'awli wa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada, sampai terakhir itu langsung dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau mimpi begitu, kenyataan kita dibaca nazam kiai 30 baik, kira-kira langsung hafal gitu. Jadi sekali bacanya dulu. Nabi baca sekali, saya kamu akan sedikit dengerin. Coba lihat. Kemudian apa? Kemudian ila akhirnya, sampai akhir bahwa qauluhu, yaitu sampai kata-kata wasuhul khalili wal kalimi fi
Nabi 26 bait. Kemudian Sayyid Ahmad Al-Marzuki menambahkan ya 31 bait lagi menjadi 57 bait. Dan yang dari Rasulullah 26. Ini Nabi langsung ngebacain dari Abdul Bismillahirrahmanirrahim sampai wasuhul khalil wal kalim biha kalamul hakamil alim. Ini dibacain. Titik selesai dah tuh. Nabi ngebacain dah tuh. Udah selesai dibacain wa Rasulullah yasma'u. Ya, dan Rasulullah mendengarkan. Kemudian falamma istaiqadha min manamih. Falamma istaiqadha ketika apa namanya? Bangun dari tidurnya. Siapa yang bangun ini? Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Qara'a ma ra'ahu fi manamih. Begitu bangun langsung dia baca apa yang dia baca tadi, yang dia dengar, yang dia baca di dalam tidurnya. Dibaca Abdul Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai kepada wasuhul khalil wal kalim ya kalamul hakamil alim. Sampai situ dibaca oleh dia. Langsung hafal kan? Masya Allah. Itu apalagi udah problem ya Pak. Ilmunya yang apa ya? Yang kata hafalan begini yang baca inna atayna yang pendek salah mulu. Ya, baca kuliah orang pindah-pindah. Karena kalimatnya satu baik. Wala antum abidu wala anak abidu wala antum. Sekali benar baca wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu beberapa kali dikasih tahu illal ladziina an'amta. Maklumlah, Ustaz, ya namanya juga udah tua. Kalau jangan dipikir udah tua, otaknya kemudian kagak bisa digunakan, bisa. Ya. Imam Al-Ja'fi itu mereka menghafal Alfiyah Ibnu Malik itu udah di atas usia 50 tahun. Imam Ibnu Hajar udah tua baru menjadi seorang ulama besar. Belajar di situ. Kenapa sebetulnya belajar itu kan bergantung kepada isti'dadiyatul qalbi, kesiapan hati. Mau nggak ngajakin? Kalau nggak mau ngajakin dia kata ibadahnya gampang baik. Kalau nggak ngajakin kan tetap aja mundur ke belakang terus. Ya, karena nggak ada isti'dad. Makanya Allah kasih paham berdasarkan dengan kesiapan kita duduk di sini. Ya, baik, lanjut. Fawajadahu mahfuzan indahu min awwalihi ila akhirih. Maka dia mendapatkan, artinya ketika dia bangun tidur, dia dalam keadaan sudah mahfuzah. Nazm itu sudah dihafal oleh dia. Ya, min awwal ila akhirih, dari awal sampai akhir sudah hafal dah. Summa ra'an Nabi, kemudian dia mimpi lagi. Marratan saniyatan untuk yang kedua kalinya, waktu sahar, di waktu sahur, bil manam, di dalam tidurnya. Faqala lahu Nabi, maka Nabi berkata lagi, iqra ma jama'ta. Baca lagi ya, apa yang kamu kumpulkan tadi. Gimana itu? Ya, dibaca langsung di hadapan Rasulullah. Ayat qalbi. Faqala min awal ila akhir. Kemudian dia baca dari awal sampai akhir. Wa huwa waqifun baina yadayhi. Dan sementara Nabi itu duduk di antara, sementara Sayyid Ahmad Al-Marzuki duduk berada di antara tangan Rasulullah. Wa ashabihi, dan sahabat Rasulullah, wa ashabuhu, dan sahabat Rasulullah, waqifuna haulah, tetap berada pada posisi di sini. Materinya. Yaqulun, ketika Sayyid Ahmad Al-Marzuki dites oleh Rasulullah, suruh membaca satu bait, maka itu sahabat kalau baca satu bait, sahabat ucap amin. Misalnya Sayyid Al-Marzuki tadi Pak, kan tadi dia mimpi lagi. Ya, Sayyid Ahmad Al-Marzuki mimpi untuk yang kedua kali ketemu Rasul, dan itu ketika itu Rasulullah mengatakan, ya Ahmad, iqra ma jama'tahu ay fi qalbi, baca apa yang sudah kamu kumpulkan di hatimu. Baca dia di hadapan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Setiap satu bait itu sahabat semua mengatakan amin. Alhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila ta'amuli. Amin. Setiap satu bait para sahabat mengucapkan amin.
Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Coba, ya. Lima yurdihi, terhadap sesuatu yang Allah ridho kepadanya. Wa qubila minka dzalik, dan Allah menerima darimu akan nazar tersebut. Kemudian wa baraka 'alaika, dan semoga Allah memberikan berkah kepadamu, wa 'alal mu'minin, dan kepada orang-orang beriman, wa nafa'a biha al-'ibad, dan bermanfaat kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Amin ya rabbal. Ya Pak, ini masih cerita ya, belum masuk kepada nazar kita. Nah kemudian summa su'ilan nazim ba'da iqra'in mas'alatin kal manzumah fa ajaba su'alahu wa zada 'alayhi manzumatan min qawlihi fa kullu man ata bi rasul fa haqqu taslimu wal qabulu. Nah kemudian ini Sayyid Ahmad Al-Marzuki bikin nazam itu, para sahabat, para asdiqah datang menghadap kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki, tolong dong nazamnya ditambahin. Jadi semua ulama rata-rata mengarang kitab karena permintaan dari sahabat. Ya, akhirnya apa ditambahin oleh beliau, ditulis lagi baiknya, ditambahkan ya sekitar 31 lah baik, maka jumlahnya semua menjadi 58 baik. Nah itu dimulai dari situ. Wa hadza ma akhbar bihi mu'allafan nafsi wa nahnu naqalna bi nafsi wal umdat al rawi. Inilah yang diceritakan dari pengarang kitabnya tentang dirinya, dan kami hanya memindahkan berdasarkan dengan nas dan ketetapan daripada orang yang merawikan daripada nazam aqidatul awal ini. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kayaknya kali ini kita hanya perkenalan itu saja dulu ya, tentang asbab intisyar daripada akidah nazam aqidatul awal ini. Dan ini jika memang berkenan ada yang mau boleh dibagikan, kalau memang tidak bisa disimpan di masjid dulu. Ya, artinya mungkin nanti suatu saat kalau saya ingin baca tentang dalil yang dari situ. Baik jamaah kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Saya dalam hal ini sering menyampaikan bahwa saya hanya sebagai badal daripada guru saya yang saya dapat isi dari beliau untuk membacakan kitab ini. Dan apabila saya mungkin di suatu ketika saya merasa jiwa saya yang namanya setan lagi ngajar, maka ada baik setan yang ganggu, tiba-tiba iblis menggoda dan merayu, membuat tipu daya, bikin saya lupa. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang saya luas-luasnya. Lagi-lagi saya hanya menyampaikan dari apa yang disampaikan oleh guru saya. Barangkali itu saja, dan insya Allah nanti di bulan depan baru kita akan bahas. Baik yang pertama, coba saya minta semuanya harus punya kitab. Ini tulisannya begini, udah pegang dulu. Ya, dulu juga pegang Pak kita. Yang paham, alhamdulillah. Yang tidak paham, pegang. Kitab ini Pak, saya diajar guru saya. Orang itu suruh membeli kitab. Ambil berkah dari kitab itu. Walaupun dia nggak bisa baca, beli aja satu. Kelak Allah akan perhitungkan satu kitab ini di hari kiamat. Jadi kita berpaham mudah, ini komik dah. Ya, jadi jangan. Maka saya berharap ini harus punya semua ini kitab. Ya kalau kamu perlu beli di masjid, nanti masjid yang menyediakan semuanya. Ya, dan insya Allah kalau pengajian dimulai udah semua buka, bawa pulpen dari rumahnya masing-masing. Ya, ini pulpen tangga, kertas tangga, buku tangga, bener-bener lengkap album di sana. Iya. Banyak pulpen bawa, lulus di mana deh? Ya, biar kelihatan aja gitu. Kan kalau kita berangkat dari rumah, kan ini kan tahu mau mana bang. Nah ini mau kita kagak tahu. Dia mau ngapain? Nah ini kitab tuh, mau ngaji lah. Percaya ini kitab. Cuma tiap orang kita bikin dulu. Kan kita sebulan sekali. Ini ditipu juga. Ya, barangkali saja mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah bulan depan baru kita akan bahas secara detail tentang masalah nazam yang tadi dibacakan. Al-Fatihah.
salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna ya Allah ta'limana wa hajatana wa ibadatana ya Allah wa julusana fi hadzal majlis al-mubarak ta'liman maqbulan wa julusan mutma'inna ya Allah wa ijtima'an marhuma ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika. Allahumma nawwir qulubana bi nurika ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nurika ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nurika ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na al-bala' wal-wara' wal-mihan wal-razal wa 'anil masa'ib ya Allah wa min al-fitan min fitnatid dunya wa min fitnatil akhirah wa min fitnatil masiihid dajjal ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma qawwi imanana wa qawwi islamana wa qawwi ihsanana wa qawwi tauhidana wa qawwi mahabbatana bi mahabbatika ya Allah wa bi mahabbati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك